Halo guys, Bang, gimana pendapat lu soal Mayor Teddy itu Bang? Bukannya pensiun dini kok malah naik pangkat. Ya, ada beberapa pertanyaan seperti itu menanyakan soal kasus atau kontroversi Mayor Teddy ini. Ya gimana ya, kalau kita ngomongin apakah ini melanggar aturan atau enggak, ya kita sudah lihat lah apa sih gunanya aturan sekarang ini. Tapi begini, pengangkatan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet oleh Prabowo Subianto sebenarnya sejak awal juga telah memicu kontroversi besar sih di kalangan publik ya, dan tentunya pengamat militer. Tidak hanya karena posisinya yang strategis sebagai pejabat sipil, tapi juga karena dia kan tetap berstatus prajurit aktif TNI gitu ya, yang masih aktif. Nah, bukannya mengundurkan diri tapi justru malah mendapatkan kenaikan pangkat jadi letnan kolonel. Nah, keputusan ini dinilai melanggar aturan hukum dan norma profesionalisme militer, serta tentunya mencerminkan praktek nepotisme dan politisasi dalam tubuh TNI. Nah, salah satu kritik atau isu utama yang muncul terkait kasus ini adalah soal dugaan pelanggaran pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI. Nah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu pensiun dari dinas militer. Nah, jabatan Seskap meskipun berada di lingkup pemerintahan, ya jelas merupakan posisi sipil yang tidak terkait langsung dengan fungsi pertahanan negara tentunya. Nah, tapi bukannya pensiun dini seperti yang seharusnya dilakukan, Mayor Teddy justru mendapatkan kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel. Nah, ini tidak hanya melanggar aturan hukum, tapi juga mencederai prinsip meritokrasi dalam tubuh TNI. Kenaikan pangkat semestinya diberikan berdasarkan prestasi dan kontribusi nyata dalam tugas militer, bukan karena kedekatan politik atau penunjukan jabatan sipil. Nah, kasus ini tentu saja menjadi spotlight bahwa kita memang sungguh punya masalah serius terkait politisasi militer di Indonesia ini. Penunjukan Mayor Teddy sebagai Seskap dianggap sebagai langkah politis yang mengabaikan profesionalisme militer, dan banyak pihak menilai bahwa pengangkatan ini lebih didasarkan pada kedekatan pribadi atau politik lah dengan Presiden Prabowo Subianto daripada pertimbangan kompetensi atau integritas. Ya, banyak para kritikus juga yang menyoroti bagaimana keputusan ini dapat melemahkan disiplin dan moral di tubuh TNI. Ketika seorang perwira mendapatkan kenaikan pangkat melalui jalur non-militer tanpa mengikuti prosedur yang benar, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan tentunya bagi prajurit yang lain yang telah bekerja keras sesuai dengan aturan. Nah, selain itu, tindakan ini berpotensi merusak citra TNI sebagai institusi yang netral dan profesional harusnya. Nah, pihak TNI melalui Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, telah menyatakan bahwa kenaikan pangkat Mayor Teddy sudah sesuai aturan dan merupakan penghargaan lah atas dedikasinya. Nah, tapi pernyataan ini tentu saja dianggap tidak memadai dan tidak menjawab inti permasalahan. Karena bagaimana bisa seorang prajurit aktif tetap menjabat sebagai pejabat sipil tanpa pensiun dini? Nah, selain itu, ya respon dari pemerintah juga terkesan menghindari tanggung jawab ya. Seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, yang mencoba membela keputusan ini dengan menyebut bahwa posisi Seskap berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara gitu, sehingga tidak memerlukan pensiun dini. Ya, tapi argumen ini dianggap lemah dan tidak berdasar karena Undang-Undang TNI secara jelas mengatur bahwa jabatan sipil apapun harus diikuti oleh pensiun dari dinas aktif. Ya, keputusan untuk menaikkan pangkat Mayor Teddy juga memiliki dampak yang dampak serius nih menurut saya untuk jangka panjang bagi institusi militer.
Karena uh, publik akan semakin skeptis terhadap netralitas dan profesionalisme TNI jika kasus seperti ini terus saja terjadi. Prajurit lain tentunya juga tentunya merasa tidak adil ya, yang sudah bekerja keras sesuai dengan prosedur akan merasa dirugikan lah oleh adanya jalur cepat gitu ya bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa dan secara politik gitu. Nah, saya rasa jika ini dibiarkan, kasus seperti ini dapat menjadi presiden buruk dan bisa jadi presiden lah bagi pelanggaran serupa di masa depan nantinya, di mana aturan hukum dikesampingkan demi kepentingan politik. Salam.